Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah kan kita? Gak ada apa. Semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden tugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Setelah Menkominfo sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni G. Plate ditahan oleh Kejaksaan Agung, salah seorang Ketua DPP Nasdem Willy Aditya ngamuk, mencak-mencak dia. Dia tuding Presiden Jokowi menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya. Katanya, Jokowi sebagai petugas partai hanya menjalankan perintah partainya. Wow, hebat sekali tudingan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya ini. Pertanyaannya, seberapa benar tudingan itu? Atau justru sebaliknya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang disinyalir memainkan politik demi lepas dari jerat hukum. Mari kita tengok babakan waktu yang sudah lewat. Pada hari Selasa 27 September 2022, Kejaksaan Agung mengumumkan kepada publik tentang dimulainya penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Ini proyek punya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika disingkat BAKTI yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia. Selang seminggu dari pengumuman itu pada Senin 3 Oktober 2022, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengumumkan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 yang diusung oleh Nasdem. Hebohlah jagat politik. Nasdem mau masuk politik identitas dengan mengusung Anies, begitu suara sebagian warga dan politisi. Maklum, Anies dulu menang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 setelah dalam putaran kedua memainkan ayat dan mayat untuk mengalahkan Ahok. Apa hubungan tanggal 27 September dengan 3 Oktober 2022 itu? Nah, permainan politik tingkat tinggi yang tidak kasat mata di depan publik. Di balik panggung publik, Surya Paloh disinyalir sengaja memunculkan Anies Baswedan sebagai kartu untuk menawar kepada Jokowi supaya Kejagung tidak meneruskan penyelidikan kasus korupsi proyek BTS itu. Ya, dia gunakan Anies sebagai senjata. Publik kan sudah tahu bahwa Anies ini menteri yang dipecat Jokowi gara-gara tidak becus kerja. Nah, ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies merusak hasil kerja Jokowi Ahok sewaktu mereka jadi Gubernur DKI Jakarta. Karya-karya besar Jokowi Ahok tidak diteruskan oleh Anies, malah dia bikin program sendiri yang sebagian besar tak bermanfaat bagi warga Jakarta. Ulah Anies yang menempatkan diri sebagai oposan Jokowi itu tentu saja tidak disukai oleh Jokowi. Di sisi lain, Jokowi berkeinginan presiden selanjutnya adalah orang yang meneruskan karya-karyanya sekarang ini, bukan orang yang oposan antitesa dirinya. Pada posisi itulah Paloh menyodorkan Anies ke hadapan Jokowi. Ya, dia menantang Jokowi dengan menyodorkan orang yang tidak disukai Jokowi dengan harapan ada deal-dealan. Strategi ini jelas bukan sebuah kebetulan. Sebab Rakernas Nasdem pada 17 Juni 2022 menetapkan rekomendasi bakal capres yang akan diusung Partai Nasdem pada pemilu 2024 adalah 3 nama, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Pilihan akhir ada di tangan Ketua Umum Surya Paloh. Jadi jelas, Paloh tidak pilih Ganjar atau Andika karena mereka tidak bisa dijadikan kartu untuk tawar-menawar dengan Jokowi dalam kasus dugaan proyek pengadaan Menara BTS tersebut. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020, ya, yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2022
21 barangnya ndak ada. Mengapa Paloh begitu ngotot menggunakan Anies sebagai senjata untuk menekan Jokowi? Dia tahu bahwa jika pengusutan oleh Kejagung dilanjutkan, akan menimbulkan skandal dahsyat bagi dirinya dan Nasdem. Betapa tidak, proyek tersebut sepenuhnya dikangkangi oleh Menkominfo Johnny G. Plate yang sekjen Nasdem. Duit untuk proyek itu pun tak main-main, 10 triliun rupiah lebih. Paloh pun tahu duit itu juga diduga mengalir ke partainya sendiri, Nasdem. Ketidakberesan proyek tahun 2020-2021 itu sudah diendus Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan sejak akhir 2021. Semula terendus, proyek berjalan molor, ketahuan pula di tahap perencanaan dilakukan secara ngawur, markup harga pula, dan akhirnya ketahuan menara yang dibangun tidak sesuai jumlah dan tidak ada sinyalnya. Sampai akhirnya Kejagung menghitung kerugian negara dari proyek itu sebesar 8 triliun rupiah. Padahal nilai proyeknya adalah 10 triliun rupiah. Maka jelas sudah ini adalah perampokan besar-besaran. Harapan Paloh dengan menyodorkan Anies, dia bisa barter. Oke, gue batalkan Anies asalkan itu kasus ditutup. Kira-kira begitulah. Namun Kejagung jalan terus. Presiden Jokowi pun sudah menegaskan tidak campuri urusan hukum. Jika demikian yang terjadi, jelas sudah jawaban terhadap tudingan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya itu. Justru yang melakukan politisasi hukum itu adalah bosnya dia sendiri, Surya Paloh. Jangan diputarbalikan. Kini Paloh dan Nasdem terbuka kedoknya. Hukum harus ditegakkan. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Ya. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu.